Halo guys, balik lagi bareng gua di Endelopati. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas ini laptop ya teman-teman, atau membahas atau nge-review ya. Tapi di review kali ini saya tidak akan membahas tentang benchmark dan tes game ya. Itu soalnya gua nggak ada alat-alatnya atau bahan-bahannya gitu. Jadi di sini sedikit pengalaman aja ya. Gua beli sekitar 4 hari lalu dan gua pakai ya setelah 4 hari gitu. Oke, perkenalkan dulu, ini adalah laptop ThinkPad T460S ya dengan RAM 8 GB ya teman-teman. SSD-nya 256 ya. Dan di sini untuk Intel Core i5 generasi ke-6 ya dengan clock speed ya, gue nggak tahu sih clock speed atau apa ya namanya. Di sini 2,30 GHz ya teman-teman. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian juga yang belum klik subscribe silahkan klik dulu karena itu akan sangat membantu banget ya teman-teman buat saya gitu. Dan jangan lupa juga klik like, share-nya ya teman-teman ke teman kalian ya, biar teman kalian tahu dengan laptop ini gitu. Oke, di awal video gue bilang laptop ini tuh worth it banget guys. Kalian beli ya dengan harga 3 jutaan ya teman-teman. Soalnya ya teman-teman, kalau misalnya kalian beli yang baru, percaya sama gua kalian nggak bakal dapat spek seperti ini ya teman-teman. Biar ini generasi lama, tapi menurut gua buat kalian yang kuliah atau masih di SMA ya, yang ingin beli laptop, ini tuh masih mumpuni coy. Gua aja yang kuliah di informatika ya, itu tuh misalnya coding seperti visual ya, Visual Studio Code atau kode blok di sini masih enak banget ya guys dipakai di laptop ini gitu, nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Dan yang gue suka juga dari laptop ini itu adalah layarnya coy. Layarnya di sini sudah memakai panel IPS ya. Kalian lihat aja teman-teman, panel TN ya. Kalau misalnya laptop sekarang ini mungkin sedikit banget ya. Ya dengan harga 3 jutaan kalian bisa dapat panel IPS gitu. Dan kalau misalnya kalian dapat ya dengan harga 3 jutaan di laptop baru, kalian pasti ada yang dipangkas-pangkas gitu ya. Mungkin penyimpanannya enggak SSD dan RAM-nya mungkin berapa gigabyte gitu ya. Pokoknya seperti itu ya teman-teman. Di sini sudah mendapat panel IPS ya teman-teman. Dan IPS itu menurut gua enak banget dipandang dengan mata ya guys ya. Jauh banget bedanya sama panel TN gitu. Soalnya di situ kita bisa juga kayak menjaga kesehatan mata ya teman-teman. Soalnya mata kita tuh kan nggak bisa diganti-ganti gitu ya. Jadi kita harus jaga kesehatan mata kita gitu. Oke. Jadi yang pertama tadi kan gue suka banget dengan layarnya ya. Oke. Yang kedua gue suka banget sama bodinya coy. Ini bodinya gue nggak tahu terbuat dari apa ya. Mungkin kalian tahu, silahkan komen aja di bawah. Tapi ini solid, benar-benar solid banget ya. Kemarin gue mau ambil H1 Carbon, cuma karena gue ingin terjun ke dunia ThinkPad gitu, makanya gue tes aja yang harga yang agak murah gitu. Wow, ini solid banget guys, gila sih, mantap banget sih ini untuk bodinya ya. Nah bodinya ya, sekarang kita bahas tentang beratnya ya guys ya. Saya kan ke kampus gitu ya, suka bawa laptop ya, karena di kuliah informatika kan bahkan laptop itu kayak jadi kendaraan gitu. Makanya ini untuk bobotnya ini guys ringan guys ya. Kalau nggak salah 1,3 kilo, tapi beneran ringan guys. Gua ada laptop satu lagi Lenovo ya teman-teman, itu tuh beda banget untuk beratnya sama ini gitu. Betul ya, buat kalian yang nanya-nanya ini bisa dibuka satu tangan nggak? Jawabannya bisa coy. Soalnya banyak banget yang bahas gitu ya biasanya. Oke, ini bisa dibuka satu tangan dan untuk beratnya juga enak gitu ya, enteng. Terus saya suka juga untuk keyboardnya guys ya. Keyboardnya tuh untuk feelnya tuh enak banget guys. Gila sih, enak banget. Mungkin banyak orang ya teman-teman seperti reviewer lain ya kalau keyboard ThinkPad itu juaranya gitu. Tapi ini beneran enak sih ya. Enak banget guys ya, untuk diketik gitu enak banget. Terus selanjutnya tadi kan yang suka ya teman-teman. Sekarang yang gue kurang suka sih ya, sedikit aja sih. Yang gue kurang suka ada apanya guys, ininya, trackpadnya. Di sini tuh kalau misalnya di apa ya, di kayak gini, di sini tuh kalau kita geser-geser seperti ini tuh kayak glossy gitu guys. Jadi kayak gimana ya, tuh ada mobil guys. Jadi kita tuh kalau misalnya geser-geser seperti ini kayak licin banget gitu ya, nggak kayak di MacBook cok. Tapi kan kalau misalnya di MacBook kan emang terkenal dengan trackpadnya ya, yang enak banget gitu. BTW di sini gue kemarin dikasih yang udah ada fingerprintnya ya guys ya. Jadi di sini saya bisa memakai fingerprintnya ya. Coba kita restart aja dulu, kita tes fingerprintnya ya guys. Nah apalagi yang gue suka ya.
Nah, gue lupa tadi untuk performanya ya guys ya. Dengan Intel Core i5 generasi ke-6 itu enak banget ya guys ya, seperti menonton video ya, buka-buka tab-tab di Chrome itu masih enak banget, masih enteng, apalagi cuman Microsoft Word ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin membeli ya teman-teman, misalnya mau bikin tugas ya, itu enak banget ya guys ya dengan laptop ini ya. Nah, di sini BTW yang gue beli ternyata gue baru tahu juga ada problem di sini guys nih. Untuk ininya tuh nggak melengket gitu, tapi nggak masalah sih menurut gue, ini tinggal mungkin channel lem aja, mungkin kalian bisa ya. Dan kalau misalkan ada saran juga ya, mungkin di sini tambah apa gitu ya, silahkan komen ya teman-teman di bawah. Oke, jadi kita tes ya fingerprintnya ya, makanya gue matiin tadi soalnya gue mau tes gitu. Ayo coba kita pop ini here fingerprint. Nah tunggu guys. Nah oke, langsung masuk guys ya, cepet banget. Dan mungkin kalian juga nanya-nanya keyboardnya ini menyala ya teman-teman. Jadi gimana sih cara nyalainnya ya? Coba Fn plus spacebar gitu ya. Nih. Terus ini kan gue pertama bingung guys, untuk menyalakan kecerahannya itu seperti apa ya teman-teman. Jadi di sini tuh memakai, kalau misalnya kalian nggak bisa PC gitu, kalian harus memakai kombinasi Fn ya. Fn plus kecerahan ya. Terus di sini guys ya, gue baru tahu juga kemarin kalau keyboard yang dikirim ke gue itu bukan US ya. Jadi di sini tuh kayak ada tambahan gitu ya untuk stiker-stiker gitu ya di sini. Tapi nggak masalah juga sih menurut gue, yang penting kan masih bisa diketik dan masih bisa dilihat dan masih enak gitu untuk dilihat gitu. Oke, tadi kan gue udah bahas ya beberapa dari isi laptop ini. Terus bagaimana bang untuk baterainya? Oke, baterainya itu lumayan awet ya guys ya. Bahkan kalau misalnya kalian di luar ruangan ya teman-teman. Terus di sini kan baterainya ada dua coy. Baterai satu dan baterai dua. Terus kalau misalnya kalian ingin memakai lama, gua saranin kalian turunkan untuk brightness-nya sama aktifkan di base baterai life ya. Kalau misalnya penggunaan kalian itu ringan ya teman-teman, kalau bisa kayak office gitu ya, silahkan aktifkan aja seperti ini teman-teman. Itu nggak masalah sih. Yang penting kan kalian masih bisa lihat gitu ya untuk di layarnya gitu. Dan ini tuh baterainya bahkan kemarin estimasinya sampai 9 jam coy. Tapi gue belum tes juga ya teman-teman untuk berapa lama ya untuk ini tuh dipakai gitu. Tapi kemarin selama gue di kampus ya, beberapa jam, kurang lebih 5 jam ya, itu masih aman banget guys ya. Gue kalau di kampus sih cuma buka Visual Studio Code ya, seperti coding-coding gitu sama Word ya teman-teman. Jadi itu masih aman banget. Kalau kesimpulannya untuk baterainya sekitar kurang lebih 4 atau 5 jam lah ya, kalau misalnya kalian pemakaian ringan ya. Oke, kalau misalnya kalian tanya juga kalau misalnya main game gimana ya, gue bilang tadi di awal gue di sini nggak ngetes game ya teman-teman. Tapi di sini mungkin ada sedikit aplikasi ya teman-teman yang gue pakai ini ya teman-teman nih. Yang gue barisan ini tuh masih playable banget, enak banget, nggak ada masalah problem sama sekali gitu. Masih enak banget dipakai ya guys ya. Oke, kalau misalnya kita masuk ke task manager ya teman-teman, ke performa, kita lihat di sini processingnya di 171 di Windows 10. Betul buat kalian juga yang tanya-tanya, bang ini bisa nggak diupdate ke Windows 11 ya? Jawabannya nggak bisa coy, karena dia nggak support ya. Padahal kalau misalnya upgrade juga kayaknya bisa sih ya kalau misalnya dipaksa gitu. Tapi menurut gua sih nggak usah gitu ya. Jadi gini aja enak ya guys ya, Windows 10 menurut gua juga keren sih ya. Jadi nggak kalah keren sama yang lain gitu. Oke, selanjutnya kita tes kamera ya di sini guys. Untuk kameranya itu masih bagus banget ya guys ya di sini, walau laptop lama gitu, tapi ini tuh masih bagus. Coba kita masuk ke app kamera ya. Oke nih, halo, masih bagus banget ya guys ya dipakai. Untuk kameranya ya seperti laptop seperti zaman sekarang lah ya gitu ya. Walau lumayan jelek ya, soalnya di sini juga lampunya nggak mumpuni mungkin kali ya. Ya tapi hasilnya seperti ini ya. Nih. Oke, kita sudah tes kamera, kita coba lagi untuk speaker aja di sini. Tunggu, no copyright ya teman-teman. Nah, kita cari lagu no copyright di sini. Speakernya di sini stereo ya teman-teman, ada 2 kalau nggak salah ya. Nih. Ini masih enak banget. Ini masih enak banget ya guys, untuk speakernya juga lumayan keras gitu ya, dan stereonya juga masih main di sini BTW. Terus guys, coba kita tes aja ya stereonya di sini, siapa tahu kalian penasaran ya gitu ya.
stereo. Oke, kita coba tes aja stereonya di sini. Kita coba dengar ya teman-teman. Tunggu. Suaranya mana, Cok? Yo. Ini sini. Suaranya pada sini nih. Jadi kesimpulannya ini tuh stereonya ada ya teman-teman. Maksudnya bagus banget gitu ya. Jadi itu speakernya teman-teman. Terus bagaimana kalau misalnya kita untuk apanya ya? Untuk mendengar dari mikrofonnya ya dari laptop ini ya. Mungkin kalian ada mau tes membuat apa video kayak mana gitu ya. Ini untuk mikrofonnya ya di OBS ya teman-teman, ini tuh masih bagus banget ya guys ya untuk mikrofonnya, bahkan menurut gua lebih bagus daripada laptop 3 jutaan sekarang ya teman-teman, dengan kualitas mikrofon seperti ini ya. Sebenarnya kita nggak tes ya, cuma gua sudah pernah coba ya guys. Ya kita buka aja hasil rekodan kita. Video nih ya. Kalian dengar ya teman-teman, kalian dengar aja ya untuk kualitas speakernya. Untuk mikrofonnya ya di OBS ya teman-teman, ini tuh masih bagus banget ya guys ya untuk mikrofonnya, bahkan menurut gua lebih bagus daripada laptop 3 jutaan sekarang ya teman-teman, dengan kualitas mikrofon seperti ini ya. Sebenarnya kita nggak tes ya, cuma gua sudah Oke. Jadi kesimpulannya untuk kamera ya teman-teman, untuk suara, untuk speaker itu bagus ya teman-teman, di harga 3 jutaan ya teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit aja ya teman-teman pembahasan tentang laptop ini. Kalau misalnya kalian penasaran ya teman-teman, apalagi yang ingin gue bahas ya di next video, mungkin silahkan komen aja. Pokoknya di sini gue sedikit nge-review aja ya tentang ini, pengalaman selama 4 hari, dan ini worth it banget dengan harga 3 jutaan gitu. Kalau misalnya dibanding dengan laptop baru ya, yang penting kalian beli yang bekas itu yang terpercaya lah ya, atau yang bagus lah ya gitu untuk tokonya gitu. Dan mungkin kalian ingin membeli juga ya, silahkan cek aja nanti di pin komentar ya. Nanti gua akan share untuk toko-toko yang gua rekomendasikan, dan sepertinya aman ya teman-teman yang gua share ini ya gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu ya guys ya. Jadi gue sedikit nge-review ya pengalaman gue doang gitu tentang memakai laptop ini. Nah, di sini juga lupa tadi kalau ini tuh bisa ditekuk sampai 180 derajat ya. Walau sampai sekarang gue masih bingung apa fungsinya ini ya. Sampai sekarang soalnya presentasi juga kadang nggak mungkin kan dosen di sini, misalnya saya di sini ya. Itu jarang banget guys ya. Gue nggak tahu sih kalau misalnya di semester akhir gitu. Oke. Ya mungkin itu aja sedikit ya tentang ini. Iya guys, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu, dan gua akan nanti perbaiki ini ya. Ya, terima kasih buat kalian sudah nonton.